Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmah dan pengertian di dalam memahaminya. Amin. Firman Tuhan kita membaca dari Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tema renungan kita pada hari ini, bersukacitalah dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang biasanya bersukacita ketika sedang berada dalam situasi yang baik, keadaan yang baik, keadaan yang berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi begitu keadaan berubah, berada dalam masalah, kesulitan, situasi yang tidak menyenangkan, maka sukacita itu mulai memudar, bahkan hilang dengan seketika. Yang ada adalah rasa sedih, muram, marah, kecewa, frustasi, dan lain-lain. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Rasul Paulus saat menulis surat ini, ia sedang berada dalam situasi yang tidak baik. Karena ia berada di penjara, ia mengalami perlakuan yang tidak adil, sebab ia dijebloskan ke dalam penjara tanpa melakukan kejahatan. Sesungguhnya ia punya alasan untuk sedih, kecewa, marah, bahkan protes kepada Tuhan. Namun hal itu tidak dilakukannya. Yang terjadi adalah di dalam penderitaan, kesulitan, keadaan yang tidak baik yang dialaminya, ia semakin bersukacita dan ia tetap bergairah untuk melayani Tuhan. Apa yang menjadi kuncinya? Kuncinya adalah hatinya, matanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Itulah sebabnya dia katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus memberikan sebuah contoh yang baik bagi kita sebagai orang percaya, bahwa dalam penderitaan, jangan sampai menghilangkan sukacita kita. Saat ini kita diperhadapkan dengan banyak kesulitan, akibat dari pandemi COVID-19 yang menyerang kesehatan, menyerang ekonomi, menyerang masa depan. Tapi percayalah bahwa hati kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan tetap bersukacita. Mengapa kita perlu bersukacita? Menurut penelitian, jika seseorang gampang marah, cemas, takut, tertekan, maka otaknya segera mengeluarkan hormon yang beracun, yang membuatnya mudah sakit dan juga cepat tua. Namun sebaliknya, jika seseorang menghadapi segala sesuatu dengan sikap yang positif, maka otaknya akan mengeluarkan hormon yang sangat baik, sehingga memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel otak sehingga tetap awet muda, melawan penuaan, menurunkan agresivitas dalam hubungannya dengan sesama, dan juga meningkatkan semangat, daya tahan dalam kreativitas diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu persis bagian mana dalam diri manusia yang sangat rawan menyerang kesehatan kita. Itulah sebabnya ia menghendaki agar kita tetap bersukacita, selalu bersukacita dalam segala keadaan. Kita bersukacita karena kita punya dasar iman yang kuat, yaitu janji firman Tuhan. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jangan fokus kepada besarnya masalah atau situasi sulit yang ada di sekeliling kita, yang menimpa kehidupan kita. Melainkan marilah kita mengarahkan mata kita, pandangan kita, hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Sebab Ia berjanji, Ia tidak pernah membiarkan kita, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jaminan Tuhan inilah yang memampukan kita untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, ampuni kami ya Tuhan, apabila selama ini kami berfokus kepada masalah, berfokus kepada situasi sulit yang kami alami, sehingga menghilangkan sukacita kami di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami terus memandang kepada Tuhan, walau berada dalam situasi yang sulit. Biarlah sukacita Tuhan ada dalam diri kami, sehingga memampukan kami untuk tetap bergairah di dalam mengiring Tuhan dan juga melayani Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.